Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Sudah lama kita nggak ngobrol di channel YouTube ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tentang kata-kata janganlah kamu ya. Terakhir kita di surah An-Nahl dan Al-Isra. Sekarang kita masuk Al-Kahfi, Taha dan Al-Anbiya. Kita mulai dari surah Al-Kahfi ya. Jadi Al-Kahfi ayat 110, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi di Al-Kahfi ini Allah meminta supaya kita jangan menyekutukan Allah ya. Kemudian di At-Taha ada 4 ayat. Pertama 42, pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Jadi kita disuruh Allah berzikir, selalu mengingat kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Mungkin karena agak terbiasa jadi agak susah, maka mulailah membiasakan. Kemudian dan Allah berfirman, dan janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Di sini dinyatakan bahwasannya Allah mendengar dan melihat, tapi jangan kita bayangkan seperti manusia ya. Itu sifat Allah khusus hanya untuk Allah saja. Kemudian ayat 47-nya, maka pergilah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah. Ini surah At-Taha ini kisah menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun menjumpai Fir'aun ya. Sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi di sini menunjukkan bahwasannya dulu orang Bani Israel itu disiksa sama Fir'aun. Kemudian ayat 61-nya, Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Jadi Nabi Musa memberi nasihat kepada para pesihir Fir'aun. Fir'aun mempunyai banyak pasukan ya, salah satunya para pesihir-pesihir yang hebat-hebat pada zamannya. Jadi dianjurkan Nabi Musa lah seperti itu. Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan. Dan syukurnya para pesihir-pesihir Fir'aun ini malah masuk Islam ya, malah bertobat. Yang lalu dipasung, disalib sama Fir'aun dengan menyilang. Kaki kanan sama tangan kiri dipotong gitu ya, istilahnya menyilang, dan digantung. Kemudian di surah Al-Anbiya ditemukan 2 ayat. Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik agar kamu dapat ditanya. Ini Al-Anbiya. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Yang ini kisah para nabi-nabi. Kita lihat dulu ya, ini apa, kita lihat dulu ya. Kaitannya ketika mereka, ayat 12-nya, maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu menemui baik yang agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami orang zalim ya. Jadi waktu belum datang azab, mereka menantang-nantang minta azab. Begitu dikasih azab, mereka lari. Dan surah ayat ini sepertinya Allah mengejek mereka. Kemudian
Ayat Al-Mu'minun, 2 ayat. Janganlah kamu berteriak-teriak minta tolong pada hari ini, sungguh kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Kita tengok dulu ya, yang ayat 65-nya. Ayat 64-nya, sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong. Janganlah kamu berteriak minta tolong pada hari ini, sungguh kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Sungguh ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tapi kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah, atau ada kata-kata kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, karena itu mereka mengingkarinya? Jadi biasanya bencana itu datang ya, banyaknya maksiat itu bisa bikin bencana datang. Kemudian pembiaran oleh alim ulama, maksiat tadi. Kemudian zalimnya orang-orang yang berkuasa, baik dia nggak peduli dengan imannya, maupun dia nggak ngurus fakir miskin dan anak yatim, ataupun dia melakukan kezaliman terhadap hukum-hukum Allah, seperti membiarkan kemungkaran, gak menegakkan amar ma'ruf. Jadi itu semua mendatangkan bencana. Di surat ini, di ayat ini, Allah membilang, janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini, karena mereka semua kena bencana. Bahkan orang-orang soleh yang di lokasi itu pun bisa terkena bencana. Cuman bedanya orang-orang soleh dalam keridhaan Allah, sementara orang-orang zalim dalam pembukaan Allah. Kemudian surah An-Nur, ya, nanti kita lanjutkan aja surah An-Nur. Kita ini dulu yang ayat 108, kita lihat sebagai surah. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Oh, ini mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya. Mereka minta keluar dari neraka jahanam. Sungguh ada segolongan dari hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berikan rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat terbaik. Kalau kami jangan mereka buat jika kamu lupa aku, kamu sementara mereka. Jadi waktu di dunia, orang-orang yang dalam neraka itu selalu menghina orang-orang yang di dalam surga, mengejek-ngejek, karena kedudukan mereka di dunia lebih mulia. Mereka berpikir bahwasannya mereka lebih hebat. Andaikan pun ada akhirat, posisi tidak jauh berbeda, dan ternyata mereka salah, dan mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia, dan mereka mereng-ereng untuk kembali. Oke, itu dulu ya surah Al-Anbiya, Taha, Al-Anbiya, dan Al-Mu'minun. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat, dan semoga kita semua selalu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian semoga kita diberikan Allah hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.